Yang lain menakutkan, karena itu Nabi tari rappa ulunna, pure rappa makkalepus, pure makkalepu di rappa sih, makkur betul Jibril agak tosi ya roh, ya nabi Muhammad umamu ya roh, ya magero kasih ya roh mawar matan ulunna papole semuanya, makin ulunna pole di rappa, makin tanya utuh di Pak Dato, mari tanya dulu di polo-polo. Nah sebab ulun na tu agama na tatang. Ia tu sampajangi onrona sampajangi ri agamanya pada lawan onrona uluh itu gue. Pergi kami minta tuang dikajarinna ada tidak ada tangan hidup. Denak kita cuali matanda hidup. Wali-wali denak kita hidup. Tidak ada kakinya hidup, dengan culina hidup, tapi dengan ulunna, kota tidur subuh tapat kan masuk boleh di bubur lasonro masuk dengan ulunna, dari mana di kamu? Tidak ada yang hidup kalau tidak ada kepala. Jadi kalau dikasih saja dengan ya mati dulu tapi tidak ada salah. Gimana bisa? Membantu fakir miskin dan sebagainya, tetapi tidak ada salah, kepala yang tidak ada, ya. Jadi dulu datang, angkanya itu Nabi tenangnya di saudara nanti nanya, dirempek si batu, tak, saudara nanti nanya dirempek batu, Jibril digatau si pala iya naruh umamu Muhammad pakan deribah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Jamaah maghrib yang kami muliakan, sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan, maka sejak itu pula tantangan, rintangan, hambatan datang silih berganti tiada henti. Beliau dicaci, dimaki, diboikot, dituduh gila, dituduh penyihir, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Kesemuanya itu beliau hadapi dengan tegas dan tenang, karena walau banyak orang yang membencinya, namun masih ada orang yang sudi menemani beliau dalam suka dan duka, menangis dan ketawa. Di antaranya adalah pamannya yang bernama Abdul Muttalib dan istrinya tercinta yang bernama Khadijah. Abdul Muttalib pada rani ampun Nabi kita Iru amurina Abu Hilal
Alena Abu Talib tum ke Nabi untuk Nabi itu. Alena Abu Talib paguridan ke Nabi kita. Alena Abu Talib pasyal isma Khadijah. Alena Abu Talib palabiaron Nabi kita. Barang siapa yang ingin mengganggu Muhammad, hadapi Abu Talib. Barang siapa yang ingin membunuh Muhammad, langkahi dulu mayat Abu Talib. Sampamannya sangat beliau cintai. Yang kedua, sosok istrinya yang bernama Khadijah, istri pertama, janda 2 kali sebelum Nabi. Tetapi ternyata janda bukan penghalang untuk mencapai keluarga bahagia. Selagi Khadijah masih hidup, dek nang kena dipas sampar di kita. Dia ada kalau sampah-sampah makan dagero, ada ceritaran Khadijah. Khadijah sudah wafat. Nabi menikah dengan Aisyah, istri ketiga. Itu bulan saja. Jadi dia negara tahu bulan saja mati Khadijah menikahi Saudah. Tidak lama menikahi Saudah, menikahi Aisyah. Satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi, Aisyah. Di hadapan Aisyah, Nabi selalu menyebut Khadijah, Khadijah, sampai-sampai Aisyah cemburu. Tomatis cemburu. Kenapa selalu disebut Khadijah? Saudara penggantinya yang lebih baik, maksudnya dirinya. Ini satu-satunya gadis ini. Maksudnya dirinya. Kerana wallahi demi Allah, ma abdalani Allah khairan minha, bena sedaya kepengelatan apa ini lebih kanjanya Khadijah. Bagaimana aku bisa melupakan Khadijah, dia yang pertama beriman di saat orang ingkar. Bagaimana aku melupakan Khadijah, dia yang membenarkan saya di saat orang mendustakan aku. Bagaimana aku lupakan Khadijah, hartanya rela dikorbankan demi membiayai dakwah yang saya bawakan. Dan anak saya lahir dari rahim perempuan yang bernama Khadijah. Sejak itu Aisyah tidak pernah lagi mungkin. Ketika situasi semakin gawat dan tindakan kafir Quraisy semakin brutal, kedua orang penting ini meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Kau dibarasai dia kalau mesum aja Abu Talib mati Khadijah. Ya Khadijah tu sugi, mailo Nabi Muhammad. Ya Khadijah dia paling modal tu pakai. Elok kehidupan diri Muhammad adalah kena mustah. Bagaimana bisa ini susah? Tapi mati Khadijah, mati Abu Talib. Sehingga ketika itu bagi Nabi adalah tanggal sengsara, bulan merana dan tahun bercita. Dalam sejarah Am Husni, tahun bercita. Dalam suasana seperti inilah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, satu peristiwa luar biasa yang penuh dengan kontroversi. Jamaah dikatakan bahwa peristiwa Isra adalah peristiwa luar biasa karena hanya sekali terjadi pada diri seorang dan tidak terjadi lagi sampai hari kiamat. Karena dewasa ini banyak peristiwa-peristiwa luar biasa, banyak hal-hal yang luar biasa, banyak penemuan-penemuan luar biasa. Namun setelah terjadi pergantian waktu dan pertukaran masa, menjadi biasa-biasa saja. Dulu kalau orang ke tanah suci 3 kali luar biasa, sugilatannya, apalagi kita ketua PT-PT sugilatannya. Kenapa luar biasa? Nasabah Makassar saja susah. Maka ketika orang berangkat 3 kali ke tanah suci, luar biasa. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
14 abad yang lalu luar biasa. Sekarang tahun 2024 tetap luar biasa. Dan insya Allah sampai hari kiamat tetap merupakan peristiwa misteri dan luar biasa. Nasabah sistem kejadian seditomi tahun mereka kejadian nade nak kejadian baik bentuk sejam. Peristiwa ini pun dikatakan penuh kontroversial karena sejak awal peristiwa ini telah membagi manusia menjadi 3 kelompok: beriman, kafir, dan bergurau. Kafir dikatakan menjadi mana mungkin, irasional, tidak masuk akal. Dari Mekah ke Palestina perjalanan 1 bulan berangkat, 1 bulan kembali. Nah ya Muhammad dia dengan nasi wani irasional, dia nak teringatkan. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan. Banyak orang yang murtad ketika itu digaret agak wasa. Kemudian kenapa Muhammad aku ke balik dia nak terima kan Pak Ir tu kasih ulang jawab kasih ulang dia nak Muhammad dia dengan nasihat ni. Satu yang pertama. Yang kedua, kelompok beriman dipelopori oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu mengenai berita yang disampaikan oleh Muhammad? Boleh kirim malalan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya makanya dari ini kemudian disumpah itu dengan tegas. Abu Bakar menjawab, lebih jauh dari itu, lebih susah dari itu aku percaya, karena beritanya disampaikan oleh Al-Amin, orang yang tidak pernah bohong walaupun 1 kali. Ya Rasulullah kita masih itu makan perempat telan Al-Amin. Tidak ada yang digelar dinamakan Al-Amin mendahului Nabi Muhammad kecuali punya sendiri yang bernama Aminah. Yang ketiga, ragu-ragu. Mailo dia terperi dia terima kalian. Mailo dia pak balik susah karena beritanya disampaikan oleh Al-Amin, orang yang jujur, yang tidak pernah bohong walaupun 1 kali. Jamaah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi Masjidil Haram itu di masa Nabi, atau Masjidil Haram yang dalam Al-Quran itu baru Ka'bah dan halaman sekitarnya tempat tawaf. Jangan terbayang ada menara, jangan terbayang ada lantai 3, lantai 4, belum ada itu. Karena pembangunan Masjidil Haram pertama kali di luar Ka'bah itu dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah kedua setelah Nabi Muhammad. Sini Nabi start minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aqsa itu jauh. Masjidil Aqsa ini dibangun oleh cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi pola Nabi Ibrahim, anak Nabi Ishaq, dia Nabi Ishaq mempadalani Nabi Ismail. Nabi Ismail dari moyang Nabi Muhammad. Jadi dari lain ibu Siti Hajar. Nabi Ishaq anaknya ya Sarah ibunya mempadalani anak Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq. Jadi Nabi Yaqub apuri waktana Nabi Ibrahim. Inilah yang membangun Masjidil Aqsa. Satu literatur yang pernah saya baca. Nama lainnya, Nabi lainnya Yaqub adalah Israel. Sekarang Israel dengan Palestina kan bergejolak. Jadi dalam Al-Quran, ya Bani Israel, banyak sekali dalam Al-Quran. Wahai Bani Israel, itu adalah cucunya Nabi Yaqub alaihissalam. Karena nama lainnya Yaqub adalah Israel. Inilah yang membangun Masjidil Aqsa.
Lalu dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Nabi Sulaiman, dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Nabi Daud. Nabi Daud itu raja. Jadi ada nabi itu raja, nabi dan raja. Ada nabi hanya rasul dan nabi, bukan penguasa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu nabi, rasul dan penguasa. Nabi Yusuf itu nabi dan penguasa. Nabi Muhammad nabi dan penguasa. Nabi Musa hanya nabi dan rasul, bukan penguasa. Yang penguasanya Fir'aun. Ya. Nabi Daud itu penguasa. Nabi Sulaiman itu raja, penguasa, nabi dan rasul. Inilah Israel. Inilah Masjidil Aqsa ini. Sampai hari ini memang menjadi rebutan itu tiga penganut agama samawi. Islam mengklaim karena dia masjid. Bahkan Masjidil Aqsa ini pernah menjadi kiblat. Umat Islam itu salat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan lamanya. Jadi Nabi salat menghadap Baitul Maqdis. Nabi selalu menengadah ke langit, merindukan kembali ke Mekah, Ka'bah di Mekah. Turun ayat, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ya. Jemaah kami muliakan. Umat Nasrani mengklaim karena di kawasan ini Nabi Isa lahir. Kan lepas Nabi Isa masuk pajak. Lepas aku masuk pajak Muhammad. Kalau masuk pajak, masuk tani gitu. Dia masuk pajak Muhammad dari Israel. Muhammad masuk pajak di kampung Israel. Baitul Lahmin, Bethlehem. Itulah kawasan di mana Nabi Isa dilahirkan. Ya. Sementara Yahudi juga mengklaim nasabah nenek baru. Ini memang kebutuhan Pak sampai ya. Jemaah yang muliakan. Di masjid ini sebelum sampai ke Masjid Aqsa banyak sekali pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh Nabi. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Agar itu Nabi kamaya itu Pak, tapi dua bawa magasin yang lain menakutkan. Yang baik kelompok wawang yang motor senatan, yang motor sana sampah. Urus makro makosir, matana masampah. Jibril, ingat tahu siapa Jibril? Ia na rumah Muhammad, matunggu di dalam agama Muhammad. Berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dia na pajalan, solo-solo amalan. Ia motor senatan, ia motor sana sampah. Teman-teman di agama Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk sini. Bersungguh-sungguh mengikuti pengajian, bersungguh-sungguh membangun masjid, bersungguh-sungguh melaksanakan salat berjamaah, taat kepada Allah. Dia apa aja masuk. Yang kedua, bau mewangi. Wangi apa ya Jibril ya? Bawa ya Jibril ya, makruwangi lain. Apa namanya? Memang makruwangi lain. Inilah baunya masyitah. Siapa itu masyitah? Ini perempuan yang mempertahankan iman. Pajakan anak makhluk Fir'aun. Dia tinggal di istana Fir'aun. Alena jakai, alena pagujui anak Fir'aun. Apakah anak kandungnya atau anak apanya yang jelas. Masyitah tinggal di istana Fir'aun sebagai pelayan. Sementara najakil penganana mau buang jakah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba penganana masyitah angkaga fuang mu relai nambok. Payur Fir'aun kan nasinya ada buang. Ini bahayanya orang sombong. Fir'aun itu sukses Pak. Sukses dalam pemimpinannya, sukses. Dan dia malasan, dia malas-malasan. Pemerintahnya sukses, sombong. Dan mencapai puncak kesombongannya ketika mengumumkan dirinya sebagai Tuhan. Kalau ada pertemuan, mengumumkan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Mau buang nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak,
Mana kena mau buat jakai anak-anak lebar ujakai benengi Firaun fongi dia mau buat jakai. Ai dobi masita toba ko masita de pongalata la faku famuto. Pokoknya dia main lo uat teko masita. Silakan. Lebih baik ya nyawa ini berpisah dari badan asalkan iman, jangan berpisah dari hati. Ya, tapi ada pesan sebelumnya, dikubur bersama keluarganya. Dia tetap mempertahankan fongalatala fakku fomuto, mati digoreng oleh kelompoknya Firaun. Baunya dia nampak aja mewangi, padahal jarak antara Masyita dengan Nabi Muhammad itu ribuan tahun. Jadi inilah orang yang mempertahankan iman ini, la ilaha illallah, selamat insyaallah. Ini yang dua saja. Yang lain menakutkan, mengkenaikan Nabi dari Rafa ulunna, pure Rafa makkalepus, pure makkalepus di Rafa, makkur makkur Jibril agak tos ya lo, yana raji Muhammad umau ya lo, ya magero kasih ya romawar matan ulunna popole semuanya, makin ulunna pada di Rafa, makin tanya untuk di padat atau dato, makin tanya juga di polo-polo, nasabak ulunna tu agama natatang, ia tu sempajangnya onrona sepanjang dari agamanya pada lawan onrona uluh itu gue pergi kami minta tuh dikajarin ada tidak ada tangan hidup denak kita kecuali matanda hidup wali-wali denak kita hidup tidak ada kakinya hidup dikala culina hidup tapi dikala uluna kota tidur subuh tapak kan masuk boleh dibubur lasonro masuk di luna dari mana kita tidak ada yang hidup kalau tidak ada kepala. Jadi kalau dia sempat jadi ganda dia mati dulu tapi tidak ada salah. Gimana bisa membantu fakir miskin dan sebagainya tetapi tidak ada salah, kepala tidak ada ya. Jadi dulu datang angkana itu Nabi tenangnya di salaudaranya salaudara nanti nanya dirempel ke si batu tak salaudara nanti nanya dirempel ke batu Jibril digatau si pala iya roh iya naro umamu Muhammad pakan riba. Riba ini panjang pembahasan dari ya ada pembahasan khusus ini riba. Apakah semua tambahan itu riba kan? Belum tentu ya, ada kajian satu semester ya. Karena itu Nabi teman duri agak tahu si Raja Jibril ya naroba mawa dia pas susah ke itu orang-orang yang kena dapat sebagai sekarang mesti pas susah ke baiklah ada naik terus Nabi tadi pala lagi di utun malala sampai di Masjidil Aqsa di Palestina salat berjamaah dengan para nabi. Ini apa tujuannya ini? Apa hikmah dengan ini, dengan kehadiran para nabi dan rasul sebelumnya? Dalam Al-Quran kan banyak kisah-kisah para nabi. Untuk apa itu kisah para nabi? Dan kisah ini terpotong-potong dan semua di Mekah atau hampir semua di Mekah diturunkan. Tersebar di berbagai surah dan sepotong-sepotong. Salah satu hikmahnya adalah tasdid wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghibur, sebagai pelipur lara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemas ceritanya kan Mas Ari lagi tah mati murena, mati binena, gangguan orang kafir luar biasa. Mas Ari lagi tah. Jadi dipanggil oleh Allah dihibur, lalu dihibur di Allah Taala. Kehadiran para nabi itu sebagai penghibur. Makanya misalnya ketika Nabi berdakwah sudah 3 tahun berdakwah dia nasi agama tepat tentu masyarakat Nabi kita tepat kita ni mak dakwah dia agama tepat turun kisah misalnya Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh
bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 30 tahun, bukan hanya 300 tahun, tapi 950 tahun. 950 tahun berdakwah Nabi Nuh. Nah, silobi bawa matapa. Silobi bawa matapa. Wah, Nabi Muhammad terhibur. Kalau begitu, penderitaan saya masih sedikit dibanding saudaraku Nabi Nuh. Ya kan itu, Bang. Jadi kalau kita melihat orang lebih susah, ya itu kan penyemangat. Ketika Nabi dilempari batu, dilempari kotoran unta, wah, waktu pada cewek pergi hai, Nabi sedih. Tolong kisah misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim api menyala, Nabi terhibur. Kalau begitu penderitaanku masih sedikit dibanding nenekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi dikepung rumahnya, mailo dulu Nabi tah, aduh, elok pada sini elok kuno kiha. Nabi sedih tentunya. Tolong kisahnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria misalnya. Bagaimana Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu sudah dibunuh oleh kaumnya. Nabi terhibur. Kalau begitu deritaku masih sedikit dibanding saudara Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Makanya kisah-kisah para Nabi itu di Mekah diturunkan, karena di Mekah Nabi susah. Kalau di Madinah Nabi kepala negara sudah. Jadi Nabi itu tokoh politik, tokoh agama sekaligus tokoh politik, kepala negara di Madinah. Ya, ya. Nabi di Madinah kepala negara, yang susah itu di Mekah. Kan diturunkan ayat-ayat kisah ini sebagai pelipur-larang. Inilah hikmah yang bisa kita ambil pertemuan Nabi dengan para Nabi dan Rasul di Masjid Al-Aqsa di Palestina yang menghibur Nabi. Kemudian ada lagi Nabi-Nabi khusus yang menjemput Nabi dalam perjalanan naiknya Nabi ke atas. Di langit pertama Nabi Adam. Agak tahu sih Nabi Adam ini apa isyarat di sini dengan Nabi Adam, Nabi khusus ini? Isyarat bahwa Muhammad, kamu nanti Muhammad diusir, kamu hijrah nanti di tempat lain, tapi jangan sedih, di tempat lain itu umatmu banyak. Pada tosaha nenekmu Nabi Adam dipesuk di surga, nonon norilinoewe di dunia baru banyak anak dan cucunya. Kan Nabi terhibur, biarlah kalau begitu umatku banyak. Ternyata kan terbukti setelah di Madinah, umatnya semakin banyak. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini kan sebelum hijrah, tapi sudah menjelang hijrah, sudah mendekati hijrah, tapi sebelum hijrah. Di langit kedua seruntuh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Yunus di sini? Karena banyak Nabi yang lain. Kenapa bukan Nabi Zulkifli? Kenapa bukan Nabi Sulaiman misalnya? Nabi Isa ini isyarat Muhammad. Elo tumatu naunu ko tumatu. Nakapuko tumatu itu apa Muhammad? Tapi kamu lolos. Jadi kan nestamnya ini kita. Jadi dia pada kejadian nestam, jadi dia masyarakat kita. Jadi hibur cerita di fungal Allah Ta'ala. Yang pada tosaha Nabi Isa dikepung. Lalu ketika Nabi Isa diakan Nabi Isa. Jadi wa ma katabuhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib, akan tetapi diserupakan. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, isyarat bahwa Muhammad ia pedir ke Muhammad, ia romailong puluh ke Muhammad, karena itu mabela ninggal Abu Lahab pada rana yang bukan Nabi ta. Bahkan Abu Lahab purima bisa Nabi ta. Anak uranena Abu Lahab nak kubeni nak makundena Nabi ta. Ma bisa Nabi ta.
tapi lepas sarang anak-anak sebab dia ni lah macam Nabi Muhammad. Ni Abu Jahil. Abu Jahil paman Nabi. Siapa Abu Sufyan? Keluarga Nabi juga. Pertemuan Nabi di negeri ketiga Nabi Yusuf, isyarat bahwa Muhammad yang ingin membunuh kamu, Muhammad bukan orang jauh, keluarga sendiri, tapi kamu sabar, kau menjadi pembesar nantinya. Sebagaimana Nabi Yusuf yang membuatnya ke sumur adalah kakak sendiri, tapi Nabi Yusuf sabar dan akhirnya menjadi pembesar di Mesir. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, isyarat bahwa Muhammad kamu akan diangkat oleh Allah sebagaimana Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun isyarat bahwa kaum Muhammad disenangi oleh kaum sebagaimana Nabi Harun disenangi oleh Bani Israel. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, isyarat bahwa Muhammad kamu akan memenangkan pertarungan melawan kebatilan sebagaimana Nabi Musa menang dalam melawan kebatilan Fir'aun. Fir'aun tenggelam di laut merah, tobat tapi mai lo mati nak tobat. Tobatnya itu. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, isyarat bahwa Muhammad kamu akan kembali menguasai Mekah setelah hijrah. Kembali kamu menguasai Mekah sebagaimana nenekmu Nabi Ibrahim, dialah yang membangun Mekah. Ternyata terbukti tahun ke-8. Jadi tidak lama setelah hijrah, baru tahun ke-8 Pak. 8 tahun itu, masih dekat rasanya. Tahun ke-8 hijrah, Nabi bersama rombongan dari Madinah masuk Mekah dari arah Ma'ala. 360 berhala digantung di Ka'bah, hancurkan semuanya. Bilal mendek pada sana Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama setelah masuk Mekah. Masih lemah itu Mekah. Mereka pasrah. Apa pembalasan nanti disampaikan oleh Muhammad? Sekarang Muhammad pemenang. Pidato Nabi tadawun ke Mekah. Ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai para Quraisy, bagaimana pendapat kalian? Oh, serta menjawab, khairan. DC Muhammad, akhum karim. Engkau Muhammad saudara yang mulia. Wa badu akhi karim, dan putra saudara yang mulia. Maka dia minta, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Saya akan katakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudaranya. La tasriba alaikumul yawm, izhabu fa'tum tulaqa. Pergilah kalian, tidak ada dendam pada hari ini. Pergilah kalian dan kalian bebas. Nabi SAW mengutip ucapan Nabi Yusuf. Tadi Nabi Yusuf ini setelah dibuang ke sumur, diambil oleh pedagang, dibawa ke Mesir. Di Mesir terjadi fitnah, di penjara tanpa bersalah. Akhirnya raja bermimpi, tidak ada yang dapat menafsirkan mimpinya kecuali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi pembesar. Saudara-saudaranya datang untuk dikasihani. Saudaranya tidak mengenali lagi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenali saudaranya, dan akhirnya beliau memperkenalkan diri. Agar cerita Nabi Yusuf, ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara. Padahal ada yang menarik kisah perjalanan Nabi Yusuf. Piko bicara boleh masuk dari bubungnya, tapi Nabi Yusuf tidak lagi menyebut sumur. La tasriba alaikumul yawm, tidak ada dendam pada hari ini. Sebab kalau Nabi Yusuf menyebut sumur, pasti saudaranya tertunduk malu karena saudara sendiri yang membuatnya ke sumur. Yang sudahlah. Sabaran Nabi Yusuf dikutip oleh Nabi Muhammad SAW. La tasriba alaikumul yawm, tidak ada cercaan pada hari ini lagi. Ishabu fa'tum tulaqa, dan pergilah kalian dan kalian bebas. Jadi pertemuan Nabi Muhammad lagi ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam isyarat kau kembali ke Muhammad. Tahun ke-8. Tadi ketika saya masuk, saya jalan kaki dari jalan raya masuk sini, terbayang dulu 40 tahun lebih yang silam ketika sama-sama Pak Adam Dami itu waktu itu kelas 3 SMP 4. Pak Adam Dami sama teman saya SMP 4 dari SMA. Waktu saya kelas 3 di SMP 4 itu kita kerja kelompok. Saya sering bermalam di sini, ada rumah di sini.
orang kepala teh biasa di bermalam kalau subuh lo kini lari mau putaran lapangan Merdeka itu tahun sekitar tahun 750 tahun 77 masuk tamat tahun 80 sudah berapa tahun lebih 40 tahun lagi sekarang tapi masih segar ingatan masih segar ya Nabi Muhammad SAW masih kembali ke Mekah pada tahun ke-8 Hijriah.